head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan pemuda semua. Kita bertemu lagi di ibadah rumah tangga dengan nuansa pemuda. Malam ini kita dilayani oleh Bapak Elias Waang. Selamat malam. Lalu ada anggota Gerakan Pemuda, Saudari Janet. Dan dipandu oleh liturgos dengan Ibu Erni. Malam. Dan ada pengurus pemuda, itu ada Saudari Bunga. Dan ada Saudari Citra. Dan saya sendiri dengan Ican. Mari kita mulai ibadah kita. Ada sukacita yang kami rasakan dalam melayani Tuhan di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Ada semangat kebersamaan untuk bergerak mewartakan kasih Kristus yang mendatangkan sukacita. Meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan sebuah tantangan besar, hati kami masih terus terarah kepada Tuhan, memohon hikmat dan tuntunannya, agar perjalanan pelayanan kami bukan hanya alur sebuah cerita belaka, melainkan sebuah perjalanan iman. Sambil terus memohon kepadamu, tangan kami giat berkarya membangun pelayanan kreatif untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, rekan-rekan pemuda yang hadir di malam hari ini, marilah kita mulai ibadah kita. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Dengan demikian, kita patut untuk bersyukur, karena hal pertama yang harus kita lakukan di dunia ini adalah melayani Dia. Marilah menyambut Dia yang hadir melalui firman-Nya dengan berdiri dan bernyanyi. Keharungan
Marilah kita berdoa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan hadirat Allah dan berdoa. Ya Allah Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau telah memampukan kami bertahan di masa-masa yang penuh dengan pergumulan dan mengaruniakan keselamatan kepada kami. Hadirlah dalam ibadah keluarga malam ini oleh pemberitaan firman-Mu, supaya sukacita kami menjadi lengkap. Pimpinlah prosesi ibadah ini oleh Roh-Mu sendiri, agar kami memperoleh damai sejahtera. Kami berdoa demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan membaca pujian berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai dengan ketiga. Kita akan membaca sebagaimana kita membaca Mazmur. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, Untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, Tidak takut hatiku. sekalipun timbul peperangan melawan aku. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Bapak, Ibu, rekan pemuda, silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus rekan-rekan pemuda yang ada di studio ini dan juga yang ada di rumah, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman yang mana di dalamnya kita akan belajar tentang firman Tuhan yang kita percaya bahwa firman itu akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan solusi ketika kita menghadapi berbagai persoalan. Tema yang akan kita angkat di dalam percakapan kita, di dalam pembelajaran kita firman Tuhan malam hari ini yaitu sukacita di tengah penderitaan. Kita persiapkan bahan bacaan kita yang terambil dari Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Baik,
Sebelum kita membaca, kemudian kita akan mempelajari serta merenungkan bahkan menjadi pelaku firman, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus, mari berdoa. Allah Bapa di sorga, terpujilah nama Engkau yang senantiasa menyertai kehidupan kami, memberikan kami kekuatan bahkan anugerah keselamatan di dalam kehidupan kami. Hari ini bersama dengan seluruh keluarga di tengah-tengah persekutuan kami di Jemaat GPB Petra Bogor ini. Kami mendatangi Engkau melalui firman-Mu, mau berjumpa dan bertatap muka dengan Engkau. Kami rindu kembali Engkau mau ajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami boleh menjadi pelaku firman, dan firman ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga, untuk itu kami memohon pertolongan-Mu. Sehingga ketika kami membaca merenungkannya, kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini akan dibacakan oleh salah satu rekan kita dari Gerakan Pemuda, yaitu Saudari Maria Bunga. Saya persilakan. Baiklah rekan-rekan pemuda serta Bapak Ibu sekalian, kita akan membacakan Alkitab dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Sebelumnya, untuk menghormati firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Filipi pasal yang keempat, ayat yang 11 sampai yang 13, yang berkata, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Rekan-rekan pemuda yang dikasih Tuhan dan kita semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu malam hari ini sedikit berbeda ibadah keluarga kita, karena ibadah keluarga pada malam hari ini bernuansa Gerakan Pemuda. Mengutip Amsal pasal 20 ayat 29 bahwa hiasan seorang pemuda itu adalah kekuatan. Nah, kalau kita mau melihat bahwa hidup adalah sebuah proses perjalanan, tentu Gerakan Pemuda juga saat ini sedang melakukan proses itu, betul ya? Proses di mana mereka dengan kekuatannya mempersiapkan atau membangun masa depan mereka. Di antara teman-teman yang hadir pada malam hari ini, ada yang sedang melakukan proses dalam rangka membangun masa depan. Vena contohnya, dia sedang belajar, di mana? Jakarta ya? Ya. Jakarta. Dia belajar. Dan tentu harapannya adalah setelah belajar dia mendapatkan prestasi dan pada akhirnya dia akan mendapatkan pekerjaan. Kemudian ada juga beberapa rekan pemuda kita yang saat ini sedang bekerja. Nah, contohnya ada di depan saya nih, ada Harican, Citra, Bunga. Saat ini mereka sedang berproses melaksanakan pekerjaan rutinitasnya dalam rangka tentu membangun masa depan. Pasti mereka juga memiliki harapan untuk berumah tangga di kemudian hari, betul ya? Nah, ada saat ini mereka sedang menabung untuk mempersiapkan masa depan mereka. Ada juga yang saat ini sedang cari jodoh mungkin ya, lagi cari jodoh untuk masa depan. Semuanya adalah proses. Apalagi dengar-dengar ya mungkin ketua Gerakan Pemuda tahun ini atau tahun depan juga sedang mempersiapkan itu, kalau nggak salah begitu ya. Di kalangan pemuda. Ya, terlepas dari itu bukan saja pemuda, rekan-rekan, kita semua sebagai keluarga tentunya, kita semua juga saat ini sedang menjalankan proses. Bagi saya dan Bu Erni tentu kami sedang berjuang
bagaimana membangun bahtera rumah tangga ini yang saat ini masih terus kami lakukan untuk masa depan anak-anak kita, begitu Bu Erni ya. Masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kita, dan banyak lagi. Nah, yang perlu kita pahami adalah proses perjalanan kehidupan kita itu tidaklah mudah. Kadang jalannya berliku, kadang kita jalannya tidak halus, berlubang, kadang harus menurun, menanjak, hujan badai, kering, angin topan, dan macam-macam. Dan saya yakin kita semua pernah melewati berbagai rintangan dan persoalan. Nah, yang jadi masalahnya adalah ketika persoalan itu kita lewati hari demi hari, tahun demi tahun, tahapan demi tahapan, nah tentu persoalan itu tidak semakin kecil, proses yang kita lakukan atau persoalan tantangan yang dihadapi ini akan semakin besar. Yang perlu suka nggak suka kita harus hadapi itu. Contohnya kondisi saat ini, ada fenomena besar yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, coba kita akan sama-sama dengarkan kesaksian dari kita semua bagaimana teman-teman pemuda kondisinya atau menghadapi persoalan-persoalan pandemi yang terjadi saat ini. Ya, kita mulai dari Vena dulu lah ya. Vena salah satu anggota gerakan pemuda yang terkena dampak juga mungkin ya. Dia lagi asik-asik menjalankan proses kehidupannya, tiba-tiba ya mengalami pandemi seperti ini. Cerita dong dikit Vena kepada kita semua yang ada di studio ini dan juga kepada rekan-rekan pemuda bahkan keluarga kita yang di rumah. Silakan Vena. Jadi sebagai mahasiswa saya berkuliah, jadi lagi belajar. Terus waktu itu corona udah meluas. Setelah ujian tengah semester, akhirnya diputuskan buat karantina di rumah masing-masing. Nah, dari semenjak itu pembelajaran kami bergerak di bidang online, jarak jauh. Nah, terus di pelajaran itu kami kan tatap muka, tapi secara video call gitu. Nah, aku pribadi kan anak eksak. Apa tuh eksak? Mata kuliahnya perhitungan. Oh, hitung-hitung. IPA. Ya. Jadi sebenarnya tatap muka pun yang langsung belum tentu paham, apalagi yang online, yang nggak semuanya di video callin gitu. Jadi ada juga yang cuma berdasarkan voice note, itu matematika kayak bingung juga sebenarnya, nggak paham banget, bahkan nggak paham sama sekali gitu. Terus habis itu belum lagi ditambah aplikasi-aplikasi yang buat video call ini lagi banyak-banyaknya dihack, lagi marak-maraknya dihack. Itu termasuk tantangan banget karena emang takut kan diapa-apain isi data di dalam handphonenya. Nah, terus habis itu aku ngejalanin UAS itu online, tugas semuanya online. Tugas-tugas itu kan kalau online terang-terangan sebenarnya gampang banget buat nyontek. Jadi emang kita tinggal satu orang ngerjain, sisanya nyebarin. Jadi kita sebenarnya kekurangan ilmu banget sih. Kita cuman asik aja nyalin tanpa tahu sebenarnya itu yang kita salin itu apa, materinya tentang apa, kita nggak pernah bener-bener paham. Itu sih. Tapi nggak nyontek kan ya? Ya puji Tuhan, enggak kali ya. Nah gitu ya, kalau kita di rumah mungkin Bu Erni ya, ya pasti kita yang ngisi tuh soal-soal anak-anak kita tuh ya kalau dapat yang online. Nah ya Bapak Ibu yang terkasih dan pemuda, ini gambaran bagaimana dampak yang terjadi versinya anak sekolahan. Nah kalau teman-teman pemuda kita coba juga mendengar bagaimana versi tentang kehidupan pemuda-pemudi kita yang saat ini sedang bekerja. Apakah terdampak juga? Nah ada Citra nih ya, Citra silakan menyampaikan kesaksiannya mungkin. Baik Kak I, jadi kalau tadi kan versinya Vena dari pendidikan ya, anak sekolah, gitu, anak kosan. Masih kuliah ya berarti ya. Nah sebetulnya dampaknya COVID ini Kak, dia itu dari segala aspek ya. Nah terutama kita yang kerja-kerja ini gitu Kak. Jadi yang seharusnya kita tuh setiap hari bekerja gitu, melakukan kewajiban kita. Tapi karena adanya dampak ini mau tidak mau, suka tidak suka Kak, kita jadi bagaimana caranya kita tetap bekerja tetapi dalam keadaan kondisi seperti ini. Iya. Ya, jadi kan ada kebijakan juga ya Kak dari kantor, masing-masing kantor gitu. Ada yang melakukan WFH, ada yang memang
harus tetap masuk dengan syarat tertentu ya untuk bidang-bidang tersendiri, tidak cukup banyak juga kayak yang kena dampak negatifnya gitu. Masih bersyukur dia di WFH kan gitu ya Kak ya, masih ada dapat 2 minggu sekali atau per 3 hari atau per 5 hari sekali gitu ya. Tapi kan, dibayar, teman-teman. digajinya full atau ada pengurangan itu? Nah itu dia Kak, jadi semuanya itu kan tergantung dengan perusahaannya masing-masing Kak. Ada yang memang masih bersyukur kalau dia masih dapat income full seperti sebelum ada pandemi ini. Tapi kan banyak dari teman-teman kita yang dari banyak aspek ya Kak ya, mau dari banyak perusahaan lain atau office lain itu dia terpaksa, ada yang terpaksa WFH, yang dirumahkan pun ada gitu Kak, bukan WFH lagi tapi dirumahkan. Nah itu dia statusnya masih bekerja, tapi sedangkan kita tuh kan setiap bulan, setiap hari itu kita butuh pemasukan gitu ya Kak ya. Nah sebetulnya banyak banget dampaknya untuk teman-teman kita di luar sana Kak. Bersyukur juga yang masih didapatkan income, walaupun biasanya sih kewajibannya tuh setengah gitu ya, kayak Ican atau Kakak Bunga. Ada yang setengah juga, ada yang tergantung dari perusahaan sih Kak, itu berapa persennya. Cuman itu sangat memberatkan bagi pekerja itu gitu Kak. Kita kan nggak tahu ya Kak, sebetulnya apakah dia itu tulang punggung keluarga seperti itu. Kita masih sangat bersyukur, mungkin untuk kontrak kerjanya itu juga belum diputuskan gitu ya Kak ya. Cuman bagaimana di saat pandemi ini kita harus masih bertahan hidup. Nah disinilah bermunculan berbagai macam ilmu kita sebetulnya Kak ya. Bagaimana cara kita untuk memutar otak untuk kita bisa melanjutkan kehidupan kita ke depan gitu. Itu yang paling utama. Paling utama karena nggak mungkin gara-gara COVID ini kita berhenti di sini gitu ya Kak ya. Pasti selalu ada cara dan Tuhan selalu kasih sih Kak. Gitu. Bagaimanapun caranya. Tadi kalau Citra bilang rekan-rekan pemuda yang di rumah, bagaimana dengan kondisi anak-anak muda kita yang menjadi tulang punggung. Nah kalau Citra tulang rusuk belum ya? Belum menjadi tulang rusuk. Tapi akan menuju ke sana tentunya dan berdampak juga. Ya, selain dari itu dilihat dari sisi lain, rekan-rekan pemuda dan keluarga yang dikasih bahwa pemuda juga adalah bagian dari gereja, di mana tentu mereka pun bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan melaksanakan fungsi dan tugas gereja, panggilan dan pengutusan. Semboyan pemuda menjadi pemuda yang misioner dan mereka bangga akan hal itu. Dan saat ini juga mereka sedang melakukan proses pelayanan itu baik di gereja, di keluarga, dan di masyarakat. Nah, rekan kita Harican yang merupakan pengurus gerakan pemuda, ya puji Tuhan, dia dipercayakan menjadi korwil ya, wakorwil gerakan pemuda, akan juga bercerita bagaimana kiat-kiat pelayanan-pelayanan di masa pandemi ini. Ya, durasi, jadi jangan terlalu lama ya. Ya, jadi kalau untuk masalah pelayanan di lingkup gereja, cukup banyak kendala, cukup banyak problem yang harus dilalui yang tidak normal. Maksudnya biasanya kita bisa tatap muka, bisa menentukan segala sesuatu langsung di tempat bareng-bareng di hari itu juga. Nah sekarang semua teralihkan dunia ini dengan digital online. Jadi apa-apa selalu melalui video call, Zoom meeting, dan juga dari saya sendiri di Mupel Jabar 2 terakhir kemarin, dan yang saya tahu baru yang pertama Mupel melakukan sidang Mupel secara online. Dan puji syukur bisa berlangsung dengan baik, walau ada sedikit 1-2 kendala tapi bisa diatasi. Dan hasil sidang pun memutuskan semua untuk kegiatannya online. Semua kegiatan bertatap muka online, mulai dari ibadah, rapat, semua online. Nah, dampak negatifnya dengan online itu terkadang mungkin nanti bakal ada yang miskomunikasi atau dari data-data yang kurang lengkap karena tidak bisa ditampilkan seperti biasanya, hanya Tadi via online. Pena bilang juga salah satunya apa, di-hack begitu ya? Iya. Hack. Oke. Dan iya, jadi saat meeting pun benar-benar sudah harus di briefing harus seperti apa. Nah kalau untuk sendiri di
di gereja masing-masing rekan-rekan ada yang sudah melakukan seperti ibadah online, ada juga yang kayak mengisi kesenggangannya untuk membuat video-video mengcover lagu secara online juga, paduan suara, vokal group, seperti itu sih Kang isi pelayanannya jadi sekarang. Iya. Semua beralih ke online. Baik, ya. Rekan-rekan di rumah dan juga Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengar beberapa cerita dan juga kesaksian tentang bagaimana mereka menghadapi persoalan yang saat ini terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaan yang patut kita renungkan pada kesempatan malam hari ini, apakah dengan kondisi ini yang tidak pernah ada kepastian ya kapan berakhir, bahkan akan mungkin makin parah juga, kita nggak tahu ya. Nah, yang harus kita renungkan adalah apakah kita mampu untuk tetap bertahan melaksanakan fungsi dan tugas kita, baik sebagai orang tua, bapak dan ibu, sebagai pemuda-pemudi gereja dalam rangka melaksanakan tugas panggilan, bahkan apakah kita juga masih mampu untuk terus berproses membangun masa depan kita. Nah, itulah yang menjadi renungan kita, dan bahkan melalui pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini kita boleh belajar sikap Paulus menghadapi berbagai persoalan. Belajar tentang kondisi di mana Paulus menyampaikan suratnya kepada jemaat di Filipi, kondisinya sama. Filipi sedang mengalami, jemaat di Filipi, suatu persoalan, sebuah penderitaan. Tetapi Paulus mau menyampaikan bahwa meskipun mereka harus menderita, tetapi mereka harus tetap bersuka cita, tetap tersenyum. Ya, coba tersenyum. Nah, maunya Paulus begitu, kita tetap tersenyum. Nah, Paulus memberikan gambaran tentang dirinya sendiri melalui bacaan kita ya. Memberikan contoh tentang dirinya yang adalah pemberita Injil, melaksanakan pelayanan Tuhan. Dia mau memberikan gambaran. Yang dia sampaikan yang pertama adalah ketika dia harus dipenjara. Kitab Filipi ini ditulis dalam penjara begitu ya. Ketika dia penjara mengalami penderitaan, dia tetap bersuka cita. Mengapa demikian? Karena sukacita itu didapat karena tujuan atau tugas kesehariannya Paulus yang adalah pelayan Tuhan tetap berjalan. Seperti yang tadi Citra sampaikan begitu ya, kita harus tetap melangkah. Bukan berarti kondisi saat ini, kondisi yang dialami Paulus saat itu dia di penjara, bukan berarti tugas-tugasnya pun ikut di penjara. Ia tetap memberitakan firman. Itu bentuk sukacita yang dialami oleh Rasul Paulus yang disampaikan. Bahkan sukacita itu terjadi ketika firman Tuhan itu boleh dimenangkan, firman Tuhan itu boleh sampai kepada jemaat-jemaat yang akhirnya mereka percaya dan diselamatkan. Nah, itu yang menjadi sukacita. Makanya kenapa Paulus mau menyampaikan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah walaupun mereka mendapatkan sebuah persoalan dan penderitaan. Dan hal yang menarik lagi dari apa yang disampaikan Paulus yang bisa kita pelajari, kalau kita baca di ayatnya yang ke-11 dan 12 ya, disampaikan begini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi artinya Paulus mau menyampaikan dia tidak mau berada di zona nyamannya dia. Dia pernah mengalami yang namanya kekurangan. Dia pernah mengalami yang namanya berkelimpahan. Dia pernah mengalami kesakitan, menjadi orang-orang buangan. Tetapi dalam berbagai hal, Paulus mau belajar untuk mencukupkan dirinya. Nah, hal yang dilakukan, tips yang dia berikan dalam gambaran ini adalah yang pertama, dia fokus kepada Allah. Hidupnya fokus kepada Allah. Yang artinya adalah bukan apa yang harus dimiliki Paulus di dunia ini, tetapi apa yang harus dia lakukan untuk melaksanakan tugasnya bagi Tuhan. Karena dia percaya dia adalah alatnya Tuhan. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah ketika Paulus juga belajar bagaimana dengan hikmat Tuhan dia mencoba mencukupkan dirinya. Dan pada akhirnya dia boleh melewati segala persoalan itu. Kuncinya adalah ketika dia mendekatkan diri kepada Tuhan, dia menerima kasih karunia Tuhan, bahkan kuasa Tuhan, hal itu terjadi di dalam dirinya. Dan di ayat yang ke-13 dia mau katakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan.
Itulah pada akhirnya Paulus mau bilang mau persoalan apapun saya siap menghadapinya. Nah dari apa yang disampaikan Paulus ini kita mau belajar teman-teman pemuda yang ada di studio GPB Petra ini dan yang ada di rumah bahkan Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih bahwa kondisinya sama. Kita mengalami bersama-sama mengalami sebuah persoalan. Tetapi satu hal yang diingatkan pada malam hari ini adalah sebagai pemuda Kristen yang tadi di awal saya katakan kita hiasan seorang pemuda itu adalah kekuatannya. Kita mau bilang segala perkara dapat kutanggung. Artinya adalah semua hal yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, kita sanggup menanggungnya. Itulah kunci sukacita kita. Kenapa kita bersukacita? Kita siap menanggung. Bayangkan ya, kalau kita bisa menghadapi berbagai persoalan, kita semangat, tentu ada sukacita kan? Ada sukacita menghadapi persoalan itu. Intinya adalah yang Paulus katakan, mari kita dekatkan diri kepada Tuhan. Tentu kasih karunia, kekuatan Dia akan berikan. Karena Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan bagi kita semua. Yang menjadi persoalannya saat ini terkadang kita melihat kondisi saat ini bukan hanya karena persoalan ini lahir karena kondisi, tetapi karena pikiran kita yang membuat pikiran negatif. Akhirnya belum apa-apa kita sudah berpikir, aduh saya kayaknya gagal nih menghadapi masalah ini. Aduh saya kayaknya nggak mampu lagi Tuhan, sebulan oke. Bulan kedua aduh tabungan tinggal setengah nih. Bulan ketiga masih sama nih, waduh perusahaan sudah mem-PHK kan banyak orang. Sudah habis, saya nggak mampu lagi. Disadari atau tidak, ketika pikiran negatif itu muncul, maka pikiran itu akan mempengaruhi seluruh bagian tubuh kita. Yang akhirnya kekuatan itu menjadi melemah. Dan pada akhirnya berikutnya mulai kita berucap dengan bersungut-sungut. Kita menyalahkan kondisi, aduh ini gara-gara COVID, saya udah nggak bisa lagi kumpul sama teman-teman di gereja. Padahal biasanya kan setiap jam 11 malam teman-teman pemuda di gereja. Sampai diusir satpam baru pulang begitu kan ya. Aduh saya nggak bisa lagi ikut gerakan pemuda setiap Sabtu. Padahal dulu mah jarang-jarang gitu. Tapi sekarang dia rindu untuk datang GP. Aduh saya nggak bisa lagi melakukan berbagai hal seperti yang Ican ngomong tadi, teman-teman ngomong. Bertatap muka langsung, belajar langsung, mulai bersungut-sungut. Yang pada akhirnya kadang kita menyalahkan Tuhan. Aduh Tuhan kenapa sih persoalan ini hadir terus di dalam kehidupan kita. Akan tetapi, kalau kita memelihara iman kita dan hati kita membicarakan, mempercakapkan firman Tuhan, bahwa Allah sanggup mengadakan segala perkara di dalam kehidupan kita. Hati kita diisi dengan firman Tuhan, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kebinasaan gitu ya. Dengan sendirinya hati ini akan mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi seluruh tubuh kita sehingga kita tetap menjadi kuat. Meskipun pikiran kita mengembara mengenai hal-hal yang negatif, tetapi hati kita dipelihara oleh kebenaran firman Tuhan, akhirnya yang terucap apa? Sebuah kepastian, saya sanggup menghadapi persoalan ini. Tadi Citra bilang, saya harus melakukan, suka nggak suka saya harus terus berjalan, meskipun saya harus bersungut-sungut, meskipun saya harus susah dan lain-lain, tapi iman kita mau bilang, saya adalah pemenang. Karena saya percaya kita semua, bahwa kita dilahirkan menjadi seorang pemenang. Bahkan Paulus pernah menyampaikan di jemaat yang di Roma, dia bilang kita adalah bagian lebih dari pemenang. Karena kasih karunia yang Tuhan berikan. Kita dilahirkan menjadi orang-orang pemenang. Jadi dalam rangka menghadapi berbagai persoalan ini, percayalah, bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala persoalan. Berikutnya yang kita perlu pelajari dari apa yang disampaikan Paulus di ayat yang 11 dan 12 itu. Dia belajar, gitu ya, dia belajar. Kita garis bawahi kata itu. Kehidupan orang Kristen tidak pernah terlepas dengan kata belajar. Kita belajar sama dengan Paulus, dia belajar mencukupkan dirinya dalam berbagai kondisi. Nah kalau saat ini kita diharuskan untuk belajar memahami kondisi yang tadinya biasa hidup normal, sekarang new normal gitu ya. Yang tadinya perempuan-perempuan, aduh ini tangan halus begitu ya teman-teman pemuda yang perempuan.
Sekarang kebanyakan pakai hand sanitizer gitu, aduh ini tangan sedikit keriput nih, banyak alkohol. Tapi ya kita belajar memahami kondisi seperti ini. Yang tadinya pengap pakai masker, sekarang ya suka nggak suka kan? Kita harus pakai masker. Kita belajar memahami kondisi saat ini. Dan juga saat kita menjadi yang tadi ya, kita dari tadinya gajinya full jadi setengah dan lain-lain, nah kita belajar untuk mencukupkan dirinya. Kunci keberhasilan itu ketika kita mengundang kuasa Tuhan bekerja. Jadi jangan biarkan pikiran negatif itu mendefense kuasa Tuhan bekerja. Tapi biarlah kuasa Tuhan itu bekerja di dalam hati kita. Percayalah, menjadi orang Kristen itu ujung-ujungnya pasti menang. Walaupun sekarang menderita, tapi ujung-ujungnya pasti menang. Kalau kita mengutip Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi ujung-ujungnya menjadi orang Kristen itu happy ending. Pasti kita akan mendapat kemenangan asal kita percaya kepada Tuhan. Jadi kalau saat ini Ican misalkan saat ini, aduh gue susah nih, gaji gue setengah, gue kebanyakan WFH di rumah, transport dipotong, lain-lain dipotong. Itu belum sampai ujung kan. Itu terus berjalan, karena ujung-ujungnya menjadi orang Kristen itu pasti berkemenangan, pasti mendapat kemenangan bagi kita semua. Maka hari ini melalui firman Tuhan kita diajak untuk melihat kondisi saat ini dengan penuh sukacita. Karena ada Tuhan yang senantiasa menyertai. Dan kita mau lihat bahwa janganlah kita memandang sumber sukacita itu berasal dari kondisi kita. Atau berasal dari apa yang kita miliki, baru kita bersukacita. Akan tetapi sumber sukacita orang-orang Kristen, orang-orang percaya, ada di dalam batin kita, di dalam spiritual kita. Ketika Tuhan hadir, menyertai kita, memberikan kekuatan kita, disitulah sumber dari sukacita yang harus kita pelihara terus. Sehingga dalam situasi apapun, kita mau katakan bahwa saya siap menanggungnya, dan kita mampu melewati berbagai persoalan-persoalan saat ini. Oke ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ada Bu Erni mungkin bisa menyampaikan tambahan, atau kita semua ada yang mau bertanya, atau mumpung durasinya masih sedikit lagi lah gitu ya. Silakan. Cukup ya, teman-teman jelas ya? Jelas, Kak. Pokoknya yang penting semangat pemuda dan teman-teman di rumah harus tetap semangat bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tumbuhkan rasa sukacita, tumbuhkan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Tambahan satu lagi, karena orang Kristen itu pusat kehidupan bukan di otak, tapi di hati. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ketika hati kita selalu diisi dengan firman Tuhan, maka tentu firman Tuhan itu akan mengalahkan pikiran-pikiran negatif, dan kekuatan itu selalu ada pada kita. Buat Vena tetap melanjutkan sekolah walaupun di karantina di rumah ya, video call, tapi percaya Tuhan memberikan kekuatan. Buat Citra, buat Ican, buat Bunga, tetap bersemangat menghadapi berbagai persoalan. Yang pasti jangan sampai persoalan ini membuat tugas tanggung jawab kita menjadi terhenti. Sebagai pengurus pemuda, laksanakanlah tugasnya melayani Tuhan. Sebagai pribadi, laksanakanlah proses perjalanan hidupnya untuk membangun masa depan, menjadi tulang-tulang rusuk, menjadi tulang punggung kepala rumah tangga nantinya, dan menjadi apapun yang disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Buat saya dan Bu Erni dan keluarga yang di rumah, marilah kita tetap percaya Allah senantiasa ada dan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Di dalam
Sebelumnya kita telah mendengarkan pemberitaan firman. Mari kita akan memasuki doa syafaat. Mari Kak Ei, Vena, Tante Erni, Kak Bunga, Ican, serta jemaat yang ada di rumah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami untuk dapat kami tanamkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas lindungan yang diberikan kepada kami lewat berbagai hal. Lewat wabah COVID-19 yang sedang kami alami saat ini Tuhan, membuat kami begitu mengalami masa-masa berat untuk kami. Membuat kami meratapi kehidupan kami sekarang ini, yang banyak mengakibatkan jemaat-Mu yang kehilangan pekerjaan. Kuatkan mereka ya Tuhan. Kami yakin lewat firman-Mu lah yang membuat kami dapat melewati masa-masa yang berat ini Bapa. Kami menyadari bahwa kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Banyak hal yang dapat kami petik dari mewabahnya virus corona ini. Biarlah hal yang baik yang telah kami lakukan tinggal di dalam kami dan sekitar kami. Kami juga mengucap syukur Bapa atas berkat-Mu yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Menjaga, melindungi, dan menjauhkan kami dari mara bahaya. Kami masih dapat berkumpul untuk beribadah di tengah keluarga kami saat ini dari rumah kami masing-masing Tuhan. Baik dalam jangkauan GPIB Petra, seluruh GPIB bahkan gereja lain, seluruh masyarakat dan bangsa. Engkau kembali pulihkan ya Tuhan, sehingga kami dapat kembali beraktivitas seperti semula. Berkati kami Tuhan setiap langkah yang kami kerjakan, setiap hal yang kami lakukan. Tuntun kami agar selalu tetap menjalankan apa yang Tuhan ajarkan. Ajar kami untuk setia kepadamu, Tuhan, baik dalam susah maupun senang. Berkati juga negara kami, para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, pemerintahan, hingga pemimpin yang ada di pelosok daerah. Kiranya setiap langkah yang mereka ambil merupakan keputusan yang terbaik untuk kembali memulihkan keadaan bangsa kami. Selamatkanlah bangsa kami ya Bapa, begitu juga bangsa lain di dunia ini. Engkau tahu Tuhan, apa yang sedang terjadi saat ini di luar sana. Engkau berkati, Engkau lindungi Tuhan. Jauhkanlah dari hal yang tidak diinginkan dari segala persoalan yang sedang melanda dunia ini. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada yang dapat membeda-bedakan seluruh ciptaan-Mu di muka bumi ini. Jadikanlah bangsa ini, bangsa yang saling berdampingan seturut kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, punya kuasa untuk mengatakan dan menyatakan kasih-Mu untuk dunia ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan campur tangan terhadap saudara kami yang sedang sakit, baik ada di rumah maupun di rumah sakit. Jamah mereka Tuhan. Tuhan angkat segala penyakitnya, agar mereka mendapat kesembuhan yang ada daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang lanjut usia, janda, duda, yatim, piatu maupun yatim piatu. Serta pendeta kami, Bapak Benyamin Syauta dan Ibu Elizabeth Manuhutu, yang masih hingga saat ini melayani kita semua. Serta penatua, diaken Tuhan, lalu kantoria, pemusik, juga para pemuda yang akan melanjutkan generasi muda. Pupuk kami agar kami dapat menjalankan apa yang Tuhan ajarkan dalam kami bersekutu. Banyak hal dan pergumulan kami setiap pribadi Bapa. Engkau lebih mengenal kami setiap pribadi. Engkau jamah doa-doa kami Tuhan, karena kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau. Berkati doa kami ini Tuhan yang masih jauh dari sempurna. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selama-lamanya.
Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda, marilah kita mengucap syukur kepada Allah dengan memberi persembahan syukur untuk mendukung pekerjaannya yang dilakukan oleh gereja. Dengarlah firman-Nya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mazmur pasal 50 ayat 14. Tuhan memberkati persembahan kita. Sambil persembahan dikumpulkan, marilah kita memuji Tuhan. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berkatilah persembahan yang kami beri menurut kerelaan hati kami masing-masing. Sebab Engkaulah yang mengenal setiap pribadi kami dan mengetahui isi hati kami. Biarlah persembahan ini dapat bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus rekan-rekan pemuda yang terkasih, Tuhan tidak menjanjikan jalan selalu mulus, tapi Dia berjanji akan tetap menyertai kita. Kita dilahirkan untuk selalu menjadi seorang pemenang.
bagaikan panah di tangan pahlawan. Demikianlah hidup anak-anak muda kita. Maka dari itu, pulanglah dalam damai sejahtera Kristus dan lakukanlah firman yang telah kita dengar bersama-sama. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi tangan hidup ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan dunia mengeluh, di pimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi tanpa itu tangan Tuhan yang Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, yang memelihara dan memimpin kamu dalam kuasa Roh Kudus, tinggal menyertai keluarga kita di sini, saat ini, sampai selama-lamanya. Amin.
demikianlah ibadah keluarga Nuansa Pemuda pada malam hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi keluarga di rumah. Sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan dengan Nuansa PKB. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.